presentasinya atau mungkin nanti pas di rekapan penilaian dan lain sebagainya gitu. Jadi kita gabungkan saja materi di minggu ke-9 dan minggu ke-10. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Ini sebetulnya lanjutan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita masih bahas kriging ya, teori kriging. Ini juga sebetulnya sama teori kriging tapi lebih ini ya, lebih umum gitu ya. Jadi kalau kemarin kan lebih ke turunan sampel rumusnya dari mana, cara perhitungannya gimana gitu ya. Nah, ini penjelasannya yang secara lebih umumnya. Jadi di bagian ini kita akan bahas soal hubungan antara sample grade dan juga block grade. Ya. Block grade di sini maksudnya adalah grade itu kan kadar ya. Jadi kalau block grade itu kadar blok atau misalkan bisa kita artikan juga kadar sebenarnya block grade. Tapi kalau misalkan sample grade itu maksudnya adalah kadar sampel atau dalam hal ini berarti maksudnya kadar dari hasil estimasi kita, itu yang namanya sample grade ya. Ya, jadi kita ingin mencari hubungan antara kadar atau nilai hasil estimasi kita dengan kadar atau nilai sebenarnya di di suatu blok misalnya gitu ya, atau di suatu tempat atau di suatu tubuh biji atau bahan galian. Ya, kalau misalkan kita membuat membuat suatu pencarian sistematis atau diagram pencar scatter plot yang mana nanti masing-masing sumbunya, sumbu X itu misalkan kita isi dengan kadar hasil estimasi kita, kemudian sumbu Y kita isi dengan nilai dari block grade atau kadar sebenarnya, maka di sini kita akan menemukan bahwa menemukan bahwa di diagram pencar tersebut ya, antara nilai hasil estimasi kita dan nilai kadar sebenarnya ya, antara sample grade dan juga block grade itu terkadang dia tidak sama ya. Mungkin sample grade-nya bisa lebih tinggi dari block grade atau block grade-nya bisa lebih tinggi dari sample grade dan lain sebagainya, atau misalkan bisa cocok ya antara sample grade dan juga block grade itu, seperti itu. Nah, fenomena-fenomena ini kemudian istilahnya diinterpretasi oleh Krieg dan juga kemudian dikembangkan secara teoritis oleh Matron sehingga muncullah yang disebut sebagai kriging gitu ya. Jadi sebetulnya kriging itu selain kemarin kita ingin mencari nilai dari suatu titik target yang kita estimasi berapa nilainya, kita juga sebetulnya dari kriging ini tujuannya adalah supaya hasil estimasi kita itu semakin mendekati nilai sebenarnya ya, karena ada fenomena tadi ya, fenomena perbedaan antara sample grade dan juga block grade, sehingga dicari gimana caranya supaya sample grade atau nilai hasil estimasinya itu semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini diagram pencarnya, ada sumbu X dan juga sumbu Y, kemudian kita tarik garis regresi A aksen misalnya gitu ya. Kalau garis regresinya berarti Y sama dengan X ya, jadi 45 derajat nanti. 45 derajat garisnya, terus kemudian kita punya diagram pencar seperti ini. Nah, kemudian kita akan menemukan bahwa titik-titik ya pertemuan antara sample grade dan juga block grade ini ya, dia berkumpul di suatu area tertentu. Nah, kemudian kita bisa kita bisa bentuklah semacam elipsoid ya yang menggambarkan area kumpulan titik-titik tersebut. Ya. Nah, si garis A aksen ini ya, karena dia regresinya ya bisa formulanya kan berarti X sama dengan Y, berarti kan nilai X sama dengan nilai Y, artinya sample grade ya atau nilai hasil estimasi kita itu sama dengan block grade ya, jadi sama persis dengan block grade-nya. Itu adalah kondisi ideal ya, jadi idealnya kita mengestimasi itu sesuai dengan hasilnya itu sesuai dengan nilai sebenarnya. Tapi pada kenyataannya kan tidak ya. Pada kenyataannya kadang hasil estimasi kita itu bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada nilai sebenarnya atau kadar sebenarnya ya, block grade. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat misalkan ada nilai kadar pada sampel Z1 ya, yang ini ya, Z1 di bawah garis B aksen, diestimasi lebih tinggi.
Ini kalau kita lihat dari garis A aksen ya sebelah sini, itu dia posisinya ada di bawah garis ya. Nah, kalau ada di bawah garis artinya nilai hasil estimasinya dia lebih tinggi dibandingkan dengan block grade-nya gitu. Harusnya di sini nih ya. Misalkan harusnya di sini sama dengan block grade ke bawah sini ya, tapi dia maju ke sana ya. Agak ke kanan sehingga hasil estimasinya itu lebih tinggi daripada block grade. Adapun sampel Z2 misalnya ini ya, Z2. Nah, Z2 itu berada di atas garis B aksen ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa si titik ini ya, titik ini ada titiknya harusnya ya, dia itu hasil estimasinya lebih rendah daripada block grade atau nilai sebenarnya ya gitu. Harusnya kan di sini ya kalau ngikutin garis A aksen, tapi ternyata si sampel grade-nya itu lebih ke kiri ya, sehingga dia lebih rendah daripada block grade gitu. Nah, jadi bisa ada dua kemungkinan itu, bisa nilainya lebih tinggi daripada block grade ya, atau bisa lebih rendah daripada block grade itu. Nah, sehingga untuk mengoreksi ya, jadi tujuan akhirnya adalah supaya nilai titik ini ya itu nanti dia dipindahkan sedemikian rupa sehingga nanti semakin dekat dengan garis regresi A aksen gitu ya. Itu ya, ini juga semakin dekat ke arah sana ya. Maka dikembangkanlah metode koreksi yang kemudian diberi nama kriging ya. Kriging ini dari nama orangnya ya, siapa namanya tadi, Krig ya, seorang geologis juga dari Afrika Selatan ya. Dia pertama kali mengidentifikasi adanya fenomena ini ya, sehingga di metodenya dikasih nama kriging ya. Dikembangkan secara teoritis oleh Matron ya. Kemudian kriging itu nanti hasil akhirnya adalah kita mendapatkan nilai estimasi ya. Kemudian mendapatkan juga varian estimasi, atau dalam hal ini berarti kriging variance itu. Ini penjelasan ulang lagi yang kemarin ya. Jadi intinya itu. Jadi kenapa kita memerlukan kriging, karena kriging itu merupakan salah satu metode estimasi sekaligus juga metode koreksi, di mana nanti hasil akhirnya diharapkan nilai estimasi itu semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita kemudian dari diagram pencarian tadi ya, ada garis regresi, ada elipsoid dan lain sebagainya, kemudian kita coba batasi ya, atau kita berikan batas-batas baru di sana berupa cut off grade misalnya gitu, COG. COG-nya kita kasih 5% misalnya ya. 5%. Nah, kita kemudian bisa ini COG penting ya, maksudnya meskipun ini biasanya jadi standar kita dalam menentukan mana daerah yang masuk ke dalam mungkin bisa kita katakan ekonomis untuk ditambang, mana yang nggak ekonomis untuk ditambang gitu ya, itu tergantung COG-nya. Nah, kalau kita masukkan COG ke sini, kita bisa melihat ada 4 daerah yang terbagi ya. Dari elipsoid ini ada 4 daerah yang bisa kita lihat, ada daerah 1, sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan juga sektor 4. Nah, kalau misalkan COG dari sampel grade-nya kita kurangi misalkan jadi 3,5% ya, otomatis nanti sektornya juga akan berubah ya. Mungkin nanti ada yang semakin luas dan ada yang semakin sempit. Kalau di sini kasusnya yang di sini, yang di sebelah kanan, itu sektor 4-nya makin kecil ya, kemudian sektor 2-nya juga makin kecil, sektor 3-nya lebar gitu. Jadi nanti ini berpengaruh terhadap nanti apa yang akan terjadi kepada pembagian sektor-sektor tadi. Nah, maksudnya apa sebetulnya sektor-sektor tadi itu? Nah, sektor 1 ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sebelah kiri, itu blok dengan kadar ya, atau blok grade-nya itu lebih besar daripada COG, yang berhimpit dengan kadar sampel atau sampel grade yang lebih besar daripada COG ya. Ini ya, sebelah sini. Nah, bagian sini itu nilai blok grade-nya lebih besar daripada COG ya, ke atas ya. Ini, dan sampel grade-nya lebih besar juga daripada COG ke sini ya, daerah sini. Nah, otomatis apa yang akan terjadi kalau misalkan blok-blok yang kita estimasi nilainya itu berdasarkan hasil estimasi kita lebih besar daripada COG, kemudian pas kita tahu juga nilai sebenarnya blok grade-nya lebih besar juga dari COG,
Berarti otomatis daerah itu adalah daerah yang kita anggap ekonomis dan kemudian bisa ditambang gitu ya. Itu satu. Di daerah-daerah dengan nilai tersebut itu termasuk yang ekonomis. Nah, kemudian ada sektor yang kedua. Kalau sektor 2 itu block grade-nya lebih kecil daripada COG dan juga kalau sampel grade-nya lebih kecil dari COG ya, sektor 2 yang ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Karena nilai hasil estimasinya kurang dari COG dan memang kenyataannya pun nilai sebenarnya kurang dari COG, maka daerah tersebut diklasifikasikan sebagai daerah yang belum atau tidak ditambang ya, atau kalau di mineral misalkan jadi waste ya, tidak ditambang itu karena dianggap tidak ekonomis, tidak memenuhi COG. Nah, tapi ada juga sektor yang lain, sektor 3 dan juga sektor 4. Kalau sektor 3 ini ya, itu adalah blok dengan kadar block grade-nya lebih rendah dari COG, sini ya ke bawah. Kemudian sampel grade-nya lebih besar dari COG ke sana. Nah, apa yang terjadi kalau blok-blok tersebut punya nilai yang ada di kisaran sektor tersebut gitu ya. Yang terjadi adalah karena hasil estimasi kita tadi itu lebih besar dari COG ya, otomatis berdasarkan hasil estimasi kita mengklasifikasikan blok-blok tersebut atau daerah-daerah tersebut sebagai daerah yang ekonomis yang memenuhi kriteria COG. Tapi ternyata begitu misalkan kita uji kembali gitu ya, nah, nilai sebenarnya itu ternyata lebih rendah dari COG ya. Jadi karena awalnya kita estimasi sudah memenuhi COG, berarti mungkin ada keputusan untuk ya udah karena ini memenuhi COG kita tambang yang ini, blok ini gitu ya. Nah, tambang tapi ternyata pas di QC lagi misalnya gitu ya, nilainya atau kadarnya ternyata kurang dari COG, nggak memenuhi kriteria COG. Nah, artinya kan udah kepalang ditambang tuh ya. Jadi udah ditambang, akhirnya keluar cost untuk menambang, tapi ternyata yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita produksi, yang sudah kita gali itu nggak memenuhi COG sehingga nggak bisa kita pasarkan gitu. Nah, di sektor 4 ya, itu ada blok atau blok grade-nya, daerah dengan blok grade yang lebih besar daripada COG ya, sana. Tapi sampel grade-nya itu lebih rendah dari COG. Ya. Nah, artinya apa? Begitu kita melakukan estimasi, hasil estimasinya ternyata menunjukkan blok tersebut, daerah-daerah tersebut dia berada di bawah COG, nggak memenuhi kriteria di bawah COG. Otomatis kan keputusan yang keluar setelah kita melakukan estimasi adalah daerah itu nggak akan kita tambang ya, yang akan kita tambang. Tapi ternyata mungkin suatu ketika di QC lagi, dicek lagi gitu ya, kadar sebenarnya ternyata kadar sebenarnya memenuhi COG ya. Jadi hasil estimasi kita itu keliru. Nah, apa yang akan terjadi berarti sebetulnya kita kehilangan potensi untuk ya potensinya secara finansial ya, potensinya secara ekonomis, karena harusnya kan itu bisa diproduksi kemudian bisa dipasarkan ya, tapi ternyata enggak karena kita sudah terlebih dahulu mengestimasi daerah tersebut ada di bawah COG, jadi keputusannya ya nggak ditambang padahal sebetulnya dia potensial ya dan memenuhi COG gitu. Nah, yang dilakukan oleh Kriging adalah bagaimana caranya kita mengurangi daerah-daerah yang berada di sektor 3 dan 4 khususnya. Itu. Ya. Jadi semakin mempersempit kemungkinan adanya loss karena apa? Karena harusnya bisa kita tambang tapi ternyata tidak kita tambang, atau kita bisa meminimalisir cost yang keluar percuma ya, jadi yang kita tambang tapi ternyata nggak bisa kita pasarkan, nggak bisa kita dapat uang dari situ. Nah, intinya seperti itu kalau proses kriging ya, mempersempit supaya nanti sektor 3 dan 4 itu semakin kecil dan nilainya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Ya, ini ya. Ini sektor 1, ini sektor 2, ini sektor 3, ini sektor 4. Sektor 1 correctly classified or to mill, jadi karena kriterianya secara hasil estimasi juga memenuhi COG, kadar sebenarnya juga memenuhi COG, ya akhirnya dia korek ya, jadi diklasifikasikannya benar, kemudian dia juga bisa masuk ke pengolahan, kemudian nanti dipasarkan ya. Kalau 2 berarti secara benar ya hasil estimasinya juga lebih rendah dari COG, ternyata kenyataannya pas dicek lagi juga lebih rendah dari COG, makanya dia diklasifikasikan secara benar ya, correctly classified waste to dump.
ya misalkan dia masuk ke org ya. Terus kemudian yang ketiga, incorrectly classified waste to meal ya. Jadi ternyata block grade-nya atau nilai kadar sebenarnya itu lebih rendah dari COG, sehingga pas sudah digali, dimuat, diangkut, masuk ke pengolahan, ternyata nggak memenuhi kriteria COG, jadi percuma, keluar biaya percuma untuk menambang ya blok-blok tersebut. Nah kalau sektor 4 berarti financial loss, yang harusnya bisa kita jual tapi nggak bisa kita jual ternyata, karena yang harusnya kita jual ya kita bisa kita dapat keuntungan atau uang dari sana, tapi ternyata tidak kita jual ya karena hasil estimasi kita menunjukkan daerah tersebut tidak memenuhi kriteria COG ya. Jadi keluar keputusan ya udah itu nggak usah ditambang nih buat nanti gitu. Atau misalkan nggak usah ditambang jadi waste saja gitu ya, itu bisa jadi seperti itu ya. Makanya estimasi sumber daya ya menentukan mana yang kemudian nanti membatasi mana yang masuk COG dan mana yang tidak, itu sangat berpengaruh terhadap nantinya aspek finansial ya, atau keekonomian dari tambang yang kita punya atau yang kita kerjakan gitu ya. Jadi tetap selalu ada kemungkinan financial loss ataupun financial cost, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya itu tadi ya, financial loss dan juga financial cost gitu, dengan metode-metode yang cukup metode-metode yang bisa dibilang baik lah gitu, untuk mengestimasi itu ya. Jadi jantungnya estimasi sumber daya ataupun nanti jadi cadangan itu memang jantungnya dalam dalam kegiatan pertambangan ya. Kalau nggak ada sumber dayanya ngapain juga kita tambang gitu ya. Jadi jantung awalnya itu dari sini ya, dari cara kita mengestimasi sumber daya. Nah ini udah pernah muncul di minggu lalu ya. Jadi intinya perbedaan antara kriging dan juga poligon ya. Kalau kriging kita gimana caranya ya, kriging itu nanti dia membuat nilai-nilai yang kita punya itu semakin mendekati garis regresi yang ini 45 derajat. Nah sehingga kalau misalnya kita simpulkan dari kemarin, sebelumnya kan kita bahas soal metode klasik, kemudian kita bahas soal metode geostatistik ya, kriging terutama. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari keduanya. Untuk metode klasik ya, itu bisa dikerjakan dengan tangan ya, jadi relatif lebih mudah, secara visual juga mudah dipahami. Misalnya kan kalau orang memodelkan atau mengestimasi dengan cara metode penampang misalnya ya orang tahu pasti itu bentuknya penampang, dan kalau penampang kan berarti 2 dimensi ya, dia punya sumbu Z kedalaman dan juga sumbu Y atau X gitu ya. Dan kemudian karena mudah dipahami, mudah juga dikoreksi. Jadi orang tahu di mana letak kesalahannya, yang janggalnya di mana, sehingga bisa saling dikoreksi. Tapi kekurangannya adalah waktu pengerjaannya lama ya, kebanyakan pekerjaannya juga manual dan tidak mempertimbangkan korelasi spasial ya. Jadi misalkan metode poligon ya, atau triangulasi misalnya, triangulasi ini segitiga gitu ya. Ini. Nah, nilai kadar yang ada dalam satu segitiga ini kan sebetulnya kadar rata-rata dari sampel semuanya yang ada di dalam segitiga ya, gitu. Atau misalkan dari 3 titik ini ya, dirata-ratakan. Nah dia tidak mempertimbangkan korelasi spasial, jadi ya udah disamaratakan aja gitu, dalam satu blok atau dalam satu poligon nilainya sama gitu ya. Kalau metode geostatistik atau kriging lebih tepatnya, dia mempertimbangkan korelasi spasial ya. Nantinya kita akan buat dalam bentuk variogram. Korelasi spasialnya digambarkan dalam variogram. Kemudian dapat mengestimasi wilayah yang tidak terjangkau metode klasik. Jadi ada beberapa daerah misalkan yang cukup sulit, misalnya gini ya, misalnya kita punya iup yang pojokannya mirip, nah iup seperti ini misalkan, nah ada satu yang gitu. Kemudian kita mau mencoba membuat dengan metode ya triangulasi gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itulah ya. Nah, daerah sini ini kan karena tidak ada sampel, jadinya dia tidak terjangkau nih, nggak ada. Ya, sebelah sini nggak terjangkau, nggak bisa kita estimasi. Padahal mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin nilainya kadarnya besar gitu ya, atau misalkan cukup tebal dan sebagainya. Itu nggak bisa dijangkau dengan metode klasik. Tapi kalau metode geostatistik, yang penting kita punya sampel
dimanapun gitu ya. Terus kemudian kita bisa analisis variogramnya, kemudian kita bisa tentukan daerah-daerah yang nggak terjangkau ini bisa kita estimasi dengan kriging ya. Meskipun jarak sampelnya jauh, misalkan, tetap kita bisa lakukan estimasi dengan kriging. Ya, karena ini ya dia menggunakan komputer juga ya, jadi perhitungannya banyak diotomatisasi. Kita lihat kemarin perhitungan kriging hanya untuk mendapatkan bobot saja untuk bobot untuk mengestimasi nilai di satu titik ya, itu butuh perhitungan yang seperti tadi ya, bikin matriks dulu, nanti di inverse dikali dan lain sebagainya gitu ya, sehingga baru kita dapat nilai itu. Bayangkan kalau misalkan kita punya 10 sampel misalkan gitu ya, dan ingin mengestimasi 100 titik dari 10 sampel, itu berarti kan harus ada matriksnya aja, berarti harus 11 kali 11 ya, matriks variogram sampel to sampelnya ya. Harus 11 kali 11, terus kemudian berarti harus ada, kalau mau mengestimasi 100 titik berarti harus ada 100 kali perhitungan dari matriks yang ukuran 11 kali 11 tadi gitu ya. Nah, ya cukup lama ya, cukup rumit perhitungannya, makanya harus menggunakan komputer. Tapi positifnya kalau misalkan kita menggunakan komputer, kita bisa mengotomatisasi proses estimasinya, dan nanti bisa menjangkau, kita bisa cuma ngasih perintah rate-nya sekian, pokoknya supaya nanti daerah-daerah yang nggak terjangkau bisa dijangkau. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, tapi kemudian kurangannya juga satu lagi, perlu pemahaman matematika dan statistika dasar ya. Jadi paling tidak harus mengetahui apa itu target effect, misalkan harus tahu itu SEAL itu apa, kemudian cara kita mendapatkan nilai variogram itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Mungkin belum ada, Pak. Oke. Bentar. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Ya, materi selanjutnya adalah kita melakukan pemodelan sumber daya dengan software SGAMS ya. Jadi SGAMS ini adalah salah satu software yang digunakan dalam pemodelan geostatistik ya. Nggak harus sumber daya sih, apapun sebetulnya bisa pemodelan geostatistik. Untuk migas sekarang juga bisa ya, atau misalkan untuk sensitivitas gitu-gitu juga bisa. Apapun sebetulnya yang bisa dilakukan pemodelan secara geostatistik itu bisa dilakukan dengan SGAMS. Cuma mungkin nanti karena SGAMS ini adalah sifatnya hasil pengembangan dari salah satu proyek kampus juga sebetulnya di Stanford, kita cuma menggunakannya aja gitu ya, tapi kita nggak berkontribusi di dalamnya, dan sifatnya open source ya, jadi boleh digunakan untuk keperluan apapun. Nah, jadi mungkin karena sifatnya open source terus kemudian dikembangkan di kampus, jadi mungkin SGAMS tidak sewah misalkan kita mau menggunakan Micromine misalnya itu, atau misalnya menggunakan Datamine, Surpak dan sebagainya. Nah, ini nggak seperti itu ya, jadi tampilannya pun tidak seperti itu, tapi fungsi-fungsi dasar dalam pemodelan geostatistik itu bisa dilakukan oleh SGAMS. Nah, sebelum kita masuk ke SGAMS, kita akan coba sedikit bahas dulu soal sumber daya, terus kemudian bagaimana cara kita mengklasifikasikan sumber daya nanti di hasil pemodelan geostatistik kita. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin sudah pernah dibahas juga di mata kuliah yang lain, bahwa setelah kita melakukan eksplorasi ya, nah setelah kita melakukan eksplorasi di suatu daerah yang punya potensi bahan galian tertentu, selanjutnya yang harus kita hasil akhirnya dari kegiatan eksplorasi adalah kita mengidentifikasi sumber daya mineral ya, atau batuan atau batu bara ya. Kita samakan aja mineral bahasanya, masih sumber daya mineral. Nah, tapi kemudian
apa meratakan semuanya ya, ternyata enggak juga ya. Bagian daerah di wilayah penelitian kita itu punya tingkat keyakinan yang lebih tinggi dan juga punya tingkat keyakinan yang lebih rendah. Nah, didasarkan pada apa ya tingkat keyakinannya? Itu didasarkan pada biasanya kerapatan datanya, terus kemudian eh, apa kerapatan datanya, kualitas datanya juga ya, misalkan hasil kita pemetaan, apakah dari pemetaan gitu misalkan kita bisa mendapatkan arah kemenerusannya, atau misalkan ada nggak singkapan yang misalkan mewakili karakteristik endapan bahan kaliannya secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi dari kualitas dan juga dari kerapatan data. Kerapatan data ini maksudnya kalau kita mengambil sampel di permukaan, per berapa meter kita ngambil sampelnya, atau misalkan kita lakukan pengeboran, spasi tiap berapa meter kita melakukan pengeboran, apakah 150 meter ya, 200 meter, 500 meter, 1000 dan seterusnya. Itu berpengaruh juga ke klasifikasi sumber daya kita. Nah, makanya berdasarkan keyakinan tadi, keyakinan geologi tadi, dan juga kualitas datanya, kita bisa membagi sumber daya mineral, sumber daya lah, sumber daya secara keseluruhan ya, mineral, batu bara, batuan, sama juga ya. Bagi sumber daya ke dalam kita 3 klasifikasi ya, sumber daya tereka atau inferred, sumber daya tertunjuk atau indikatif, dan sumber daya measured atau terukur. Kalau di kita diatur di SNI tahun 2019 dan juga di kode KCMI 2017 ya. Nah, kemudian kenapa penting kita melakukan klasifikasi sumber daya ya? Karena tujuan akhir kita kan ingin memperoleh cadangan ya, pengen mengestimasi berapa sih cadangannya yang bisa kita tambang yang memenuhi kriteria teknis ya, pengolahan, metalurgi juga termasuk, infrastruktur, ekonomi, marketing, hukum, lingkungan, sosial, dan faktor pemerintahan yang modifying factors ini ya. Kita ingin memperoleh cadangan. Nah, cuma hanya sumber daya tertunjuk dan juga terukur yang bisa dikonversi menjadi cadangan ya, karena dua sumber daya ini itu dinilai cukup tinggi keyakinannya sehingga bisa kita konversi ke dalam cadangan. Ya. Ya. Itu ya pentingnya kita mengestimasi sumber daya. Nah, apakah misalkan sumber daya di suatu daerah penelitian kita itu fix jumlahnya? Ya, sebetulnya tergantung, bisa berubah ya. Kalau misalkan kita menambah data lagi, ada discovery baru lagi, mungkin nanti kuantitasnya ya, jumlahnya sumber dayanya ataupun cadangannya juga bisa berubah. Gitu ya. Jadi sebetulnya dinamis ya, tergantung proses yang kita lakukan, datanya cukup atau tidak. Ya, jadi untuk pembagian dari hasil estimasi sumber daya itu ada beberapa metode ya, beberapa cara. Misalkan kita bisa menggunakan margin errornya ya, terus kemudian melihat juga kondisi datanya ya, itu bisa dilakukan juga. Tapi kalau untuk geostatistik, yang menggunakan geostatistik berapa, ada yang lebih spesifik caranya, ada yang menggunakan standar kriging deviation ya. Ini nilainya diperoleh dari turunan kriging variance ya. Nah, kita bisa membagi jadi measured, indicated, dan juga inferred berdasarkan persen errornya plus minus berapa gitu ya. Seperti itu. Ada juga metode lain yang menggunakan relative kriging standard deviation atau RKSD. RKSD ini biasanya digunakan di endapan porfiri dan juga endapan epithermal emas yang besar. Nah, dari pembagian RKSD ini kita bisa memperoleh klasifikasinya kira-kira seperti ini ya. Kalau yang measured berarti dia kurang dari atau sama dengan 0,30%. KSD-nya, indikatifnya berarti di bawah antara 0,3 sampai 0,5. Kalau yang invertnya berarti yang kurang dari yang lebih dari 0,5 ya. Jadi 0,5 ke atas itu masuk ke invert. Atau ada juga yang menggunakan persen error dari kriging variance ya. Variance of kriging method. Persen errornya itu sama dengan ya plus minus 1,96 kali kriging variance dibagi dengan nilai hasil estimasi di titik tersebut dikali 100%. Dan kita bisa dapat persen errornya berapa ya. Nah, persen error ini digunakan juga untuk coal resource ya, sumber daya batu bara ya. Kalau dari penelitiannya ini Bill and David itu bisa mengklasifikasikan sumber daya batu bara jadi measurednya
relative error 10%, indicatednya relative error 10-20, infernya 20-50. Jadi semakin besar relative errornya, maka nantinya dianggap semakin kurang meyakinkan ya, hasil estimasi tersebut. Kalau errornya makin kecil berarti kan semakin meyakinkan gitu ya. Ini kan persen error ini berarti sebetulnya lebih kayak probabilitas errornya ya. Probabilitas errornya kecil berarti kan semakin dianggap semakin meyakinkan, semakin akurat. Nah, atau ada juga klasifikasi dengan menggunakan distribusi Kriging variance ya. Nah, apa maksudnya dengan distribusi Kriging variance? Jadi, kalau misalkan nanti setelah kita lakukan estimasi dengan Kriging, hasilnya selain kita dapat nilai, kan kita dapat Kriging variance juga ya. Nah, Kriging variance ini nantinya bisa kita plot atau bisa kita masukkan ke dalam histogram ya. Ini histogram ya. Histogram itu kan isinya nilainya berapa, frekuensinya berapa ya. Dalam histogram. Nah, nanti begitu kita plot ke dalam histogram, masukkan ke dalam histogram, kita bisa melihat ada beberapa kumpulan atau beberapa populasi nilai Kriging variance yang bisa kita lihat. Ada beberapa pola. Umumnya, kalau misalkan suatu nilai itu berada dalam satu populasi yang sama ya, biasanya nanti distribusinya itu akan membentuk bentuk kayak gini, kayak lonceng ya. Jadi bagian tengahnya yang mendekati nilai median atau rata-rata biasanya lebih banyak frekuensinya, sedangkan nanti di bagian tepi-tepinya itu lebih sedikit ya. Nah, kira seperti ini bentuknya, normalnya. Yang disebut sebagai distribusi. Ya. Nah, makanya kita juga harus mengidentifikasi pola seperti ini di histogram Kriging variance ya. Ada nggak pola perbedaan populasi seperti tadi? Kalau misalkan kita lihat, ya, itu ada ini ya, ini polanya ya, ini satu kumpulan ya, ini juga sama nih satu kumpulan, kemudian sebelah sini juga satu kumpulan, sampai ke sana sih ya, tapi ini dianggap sebagai data outlier aja, inilah ya, karena kita cuma punya 3 klasifikasi berarti kan mau yang lebih besar dari ini masuknya invert juga semuanya gitu. Nah, jadi kita bisa melihat 3 pola populasi ini ya. Nah, yang nilai Kriging variance-nya lebih kecil berarti kita masukkan ke dalam measured ya. Yang tengah-tengah indicated, kemudian yang lebih besar itu adalah invert. Atau bisa juga kita dari kurva kumulatifnya ini ya, kita bisa lihat ada perubahan yang signifikan nggak. Misalkan dari sini ya, di sini berubah, di sini juga berubah secara signifikan. Itu bisa kita identifikasi sebagai batas dari klasifikasi sumber daya tadi. Nah, ini misalnya di mana ini? Di nikel ya. Separate zone ini collaterate with average house spacing 20 meter. Nah, kita lihat ada pola yang seperti itu juga ya. Dari sini satu populasi ini dia jauh lebih rendah di sini ya. Kemungkinan besar dia juga satu populasi. Kemudian sisanya, nah dia masuk invert. Yang sebelah sana masuk invert. Nah, begitu kira-kira. Jadi nanti pada akhirnya kita akan setelah tahapan-tahapan yang kompilasi data, kemudian membuat variogram eksperimental, kemudian fitting variogram, dapat parameternya, kemudian kita estimasi dengan Kriging. Hasil akhirnya kita akan klasifikasi sumber daya berdasarkan ini nantinya, berdasarkan distribusi Kriging variance ini yang akan kita gunakan. Oke, kalau begitu kita coba langsung saja ke softwarenya ya. Nah, saya sudah sediakan link ya, itu menuju ke Google Drive. Isinya ada installernya SGames, kemudian ada data latihan juga, tapi baru satu data latihannya ya, baru yang 2 dimensi call yang akan kita gunakan di pertemuan ini. Untuk yang kita gunakan di pertemuan selanjutnya besok, nanti akan saya siapkan kembali datanya gitu ya.
games ya. Sebenarnya ada dua, kalau ada yang versi berapa sih, lupa, 3 atau 2 poin berapa, ada yang 2.1 ya. Kita gunakan yang 2.1 aja. Ya, ini ya. Oke. Nah, tampilannya cukup sederhana, bahkan sangat sederhana ya. Jadi kita bisa melihat ada 3 panel utama, ada panel algoritma yang sebelah kiri, paling kiri, ya, itu isinya nanti algoritma apa saja yang akan kita gunakan ya. Bisa kriging, co-kriging, block kriging, dan sebagainya, banyak ya. Tapi nanti kita akan menggunakan kriging saja. Ya, ini aja nanti. Kemudian yang di tengah itu ada panel objek. Jadi isinya nanti kalau misalnya kita load atau memuat data ke sini, nanti akan muncul ya si datanya isinya apa aja di sini di objek panel. Kemudian bisa kita atur juga preferensinya, scalingnya, perspective view-nya, ya mau white background bisa, black background bisa, mau tambah color bar juga bisa ya. Jadi setelah kita tambahkan data, kita bisa atur color bar-nya. Ini infonya secara umum. Oke. Kemudian nanti yang sebelah paling kanan ini ada view panel ya. Jadi model yang sudah kita buat atau data yang sudah kita masukkan ke SGAMES itu nanti ditampilkan di panel ini. Bisa kita ubah-ubah tampilannya. Nanti mungkin kelihatan kalau udah kita masukin datanya. Kemudian bisa kita capture juga ini, snapshot. Atau mau di screen capture pakai snipping tools, nah ini sama aja bisa juga. Tidak masalah. Oke. Nah ini ya. Jadi kita akan menggunakan yang 2.1, udah lama sekitar dari tahun 2008. Tapi masih bisa kita gunakan sampai sekarang. Ya, pertama-tama kita perlu memasukkan datanya dulu ya. Data yang kita punya ke dalam SGAMES. Kita klik objek, kemudian load object. Mau sambil dicoba silakan, mau lihat recordingnya juga silakan ya, terserah, nanti atur-atur aja. Nah, kita masukin ini yang dulu. Itu call data. Tapi jangan dulu ya. Sebelum ke sana kita lihat dulu ininya. Lihat dulu datanya. Seperti apa yang harus kita gunakan. Oke, kita buka yang Excel dulu ya. Ya. Jadi data yang harus kita siapkan itu pertama harus ada koordinat X-nya. Nomor ini nggak perlu sih ya. Kalau ada koordinat X-nya, Y, Z, kemudian thickness. Setelah X, Y, Z itu data lain yang ingin kita buat modelnya ya. Kalau batu bara berarti mungkin ada data ketebalan, ada abu ya, sulfur, kalori, volatilometer, fixed carbon dan sebagainya, banyak ya kalau batu bara. Kalau misalkan nikel ya berarti mungkin kadar nikelnya dan Fe-nya ya. Kalau emas berarti Au, Cu, Ag dan sebagainya, banyak ya. Bisa kita masukin macam-macam. Itu terus kemudian kita sedikit preview dulu ya kondisi datanya. Kita bikin scatter plot dari koordinat X dan Y. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini sebaran datanya tampak atasnya ya, nanti kira-kira seperti ini ya. Datanya cukup ada beberapa yang random letaknya ya, nggak terlalu reguler, tapi nggak masalah, tetap bisa kita lakukan perhitungan variogramnya. Nah, mungkin nanti konsekuensinya kalau misalkan datanya tidak reguler ya, nggak ikutin per grid, nah berarti nanti harus kita set toleransi sudutnya supaya nanti bisa memuat data-data yang posisinya nggak lurus. Misalkan hitung dari sini ya, ini kan nggak lurus ya, gimana caranya supaya data yang ini nanti bisa masuk ke toleransi sudut ataupun toleransi jaraknya. Oke.
Dari sini kemudian kita susun juga datanya dalam format DAT ya, DIT. Nah, strukturnya kira-kira seperti ini. Di baris pertama kita isi dengan nama datanya apa. Jadi kalau dataset atau apapun lah. Ya. Kemudian di baris kedua itu kita isi jumlah kolom yang mau kita masukkan. Ya. Kolomnya ada 7, makanya ditulis atau diketik 7. Ya. Kolom X, Y, Z, thickness, hash, sulfur, dan juga kalori. Ya. Ada 7. Kemudian setelah ngetik 7 ya, atau angka berapa jumlah kolomnya, kita ketikkan judul kolomnya masing-masing apa ya. Ya, dituliskan per baris. Kemudian setelah selesai, di bawahnya kita ketik lagi nilai nilai yang ingin kita masukkan ke SGMS ya. Nah, apakah harus diketik satu-satu di Notepad? Nggak juga ya. Sebetulnya kita susun aja di Excel juga bisa. Nah, tinggal kita susun aja kayak gini ya di Excel. Ya, itu kan udah rapi kalau di Excel ya. Udah rapi kalau di Excel. Ada kolom, ada selnya masing-masing terpisah. Ya udah, nanti tinggal kita save as ya. Kita simpan sebagai DAT enggak. Kalau nggak DAT berarti simpan sebagai teks dulu ya. Teks, nanti di Notepad baru disimpan sebagai DAT formatnya. Ya, kira-kira susunannya seperti itu ya. Kalau susunannya berbeda dengan yang tadi, apakah datanya masih bisa masuk? Nggak bisa ya. Jadi si SGM cuma bisa membaca file DAT ya dalam format gslib yang susunan kolom dan barisnya itu seperti itu ya. Jadi disusun seperti itu baru kita masukkan ke SGM. Di versi yang beta kalau nggak salah itu bisa input data yang formatnya CSV ya. Jadi masih dalam bentuk bisa dibuka di Excel gini, tapi formatnya CSV, Command Limited. Ya, itu bisa dimasukkan ke sana. Sama aja sih sebetulnya. Cuma lebih gampang aja, kita nggak perlu konversi ke format yang lain. Oke, kita masukkan ya. Objek, kemudian load object. Kemudian cari datanya tadi di sini. Salah. Ini ya, yang DAT ya. Dia cuma bisa masukin gslib, format DAT, AUT, atau SGM. Oke. Nah, kemudian ini previewnya ya. Kalau preview, ya, kita anggap datanya sudah betul. Kemudian objek type-nya kita ganti ke point set ya, karena data-data ini kan bentuknya titik ya. Ada koordinat X, Y, Z, berarti dia titik. Point set. Kemudian setelah itu next. Nah, point setnya kita ubah namanya ya, to di all data set atau apapun yang sesuai lah ya. Itu kemudian points coordinates ya, specify the columns containing the coordinates of the points. Jadi koordinatnya di kolom berapa ya? Kalau X tadi kan di kolom 1, ini ya, nih X-nya di kolom 1, ya, Y-nya di kolom 2. Nah, terus karena kita mau modelkannya dalam bentuk 2 dimensi, nah, sebetulnya Z-nya bisa diisi Z ya, tapi karena Z-nya kan kolom 3 nih, tapi karena kita datanya 2 dimensi, jadi udah nggak usah diisi ya, biarkan non available aja. Jadi nanti misalnya kita mau modelkan datanya sudah berupa 3 dimensi ya, nanti untuk minggu depan kita akan pakai data 3 dimensi, nanti baru kolom Z-nya diisi. Oke, ini file previewnya ya, lihat. Nah, kira-kira kalau misalnya kita lihat kan di sini nggak ada data yang kosong ya, semua kolomnya dan semua barisnya terisi. Seandainya kita punya data yang kosong ya, yang no value, kita harus mencentang ini use no data value. Kemudian kita isikan nilainya berapa. Nah, nilai ini nanti akan dimasukkan ke data-data yang nilainya kosong tadi. Biasanya 99999 ya. Jadi kita itu adalah
saus kenceng gitu. Jadi tetap bisa kita bedakan gitu. Oke, karena kita nggak punya yang no data ya, kita hilangkan centangnya. Setelah itu finish. Nah, muncul di objeknya, kita expand lagi ya, kan. Nah, ini dia ya, tampilan datanya. Ini titik-titiknya. Kalau kita tampilkan lagi ash misalkan, nah warnanya berubah ya, PV, sulfur, thickness, ini lihat juga masuk juga ternyata ash ya, misalkan ash ya, nilainya berubah nih, warna ini mengikuti nilainya. Nah, nilainya segimana bisa kita di preference ya, preference to default dataset, masalah general aja ya. Kemudian nah, show color bar ya, gunakan color bar, objeknya to default, kemudian propertinya ash ya, gini. Jadi kalau yang merah nilainya tinggi, kalau yang makin ke biru tua nilainya tuh lebih rendah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tampilannya. Datanya 2 dimensi. Oke. Setelah itu selanjutnya sebelum kita buat variogram ya, kita harus menganalisis datanya dulu dalam bentuk histogram. Data analisis histogram. Oke. Ya, di histogram ya, pilih objeknya to default dataset, propertinya ash misalkan ya, kita mau gunakan ash. Kita harus melihat melihat struktur datanya ya, apakah kira-kira distribusinya normal seperti tadi misalkan yang di slide tadi ya. Kalau normal kan di tengahnya biasanya lebih banyak frekuensinya, lebih tinggi frekuensinya dibandingkan yang daerah tepi ya. Normal atau enggak kira-kira ya, ini mendekati normal ya, meskipun agak melenceng ke kiri ya. Kita bisa ganti juga ya tampilannya, misalkan binsnya mau dibanyakin ya, jadi 40 boleh, atau 30, bahkan dibikin 10 gitu, sama aja ya, tapi nanti mungkin nilainya lebih sama ratakan, di generalisir 30 ya, bisa tadi. Nah, ini ya 30. Kemudian clipping values-nya ya, max-nya kita bisa potong, misalkan kita pengen 8 maksimalnya, nah, nanti di angka setelah yang lebih besar dari 8, nah, dia nggak muncul ya. Plot type-nya ada yang probability ya, frekuensi, ada yang kumulatif, ada yang gabungan keduanya. Jadi dia melihat kumulatif frekuensinya ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kita lihat lagi? Yang harus kita lihat adalah ini ya, nilai variance ya. Nah, seperti yang kita tahu di variogram ya, kita kan punya SIL ya. SIL itu sama dengan nilai variance dari populasi data yang kita punya. Makanya dicatat baik-baik. Nilai variance-nya 1,52 lah kita bulatkan ya, 1,52. Sehingga nanti SIL-nya yang harus kita isikan ke model variogram itu 1,52 nanti ya. Oke, bisa di-save juga sebagai image. Kamu di-save histogram misalkan ya. Hash. Ya. Oke, kalau sudah selanjutnya kita harus membuat variogram eksperimental ya. Kita analisis variogram. Nah, di kolom variogram modeler, kalau misalkan kita sudah pernah punya variogram eksperimental, kita pilih yang bawah. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung dari awal, pilih yang atas ya. Compute variograms from scratch, dari awal kita bikin. Kemudian grid name-nya to default dataset. Head property-nya ash, tail property-nya juga ash ya. Nah, kalau misalnya beda ya bisa aja, tapi nanti berarti yang akan kita gunakan bukan ordinary kriging ya, karena ada 2 properti yang kita pakai, bisa co-kriging atau metode-metode yang lainnya. Nah, karena kita pakai ordinary kriging, nanti kita cukup pakai head dan tail yang sama ya, cukup satu variabel saja yang digunakan. Kalau sudah, next. Nah,
Pertama ini dulu, number of legs ya. Jadi berapa pasangan data ya yang mau kita lakukan perhitungan. Berapa kira-kira ya? Kalau misalkan kita lihat lagi ke Excel yang tadi, kita lihat ke arah barat timur ataupun utara selatan, jumlahnya berapa data maksimal yang bisa kita jumpai. Misalkan yang ini ya, bisa satu di sepanjang grid ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bahkan. Bagian lain mungkin ada yang kurang dari 12, ada yang 10, ada yang 9 ya. Nah, kita ambil yang sekiranya bisa dipakai untuk semua perhitungan ya. Kita bulatkan aja jadi 10 misalnya. Kemudian selanjutnya adalah leg separation ya. Jadi berapa jarak antar titik data yang kita punya. Kalau kita lihat ke sini ke koordinatnya, lihat ke aksisnya ya. Nah, masing-masing titik data ini dia terpisah kira-kira sekitar 100 meteran ya. Rata-rata secara umum 100 meter, 100 meter. Kita isi lagi separasinya 100 meter. Toleransinya biasanya setengah dari leg separation ya, berarti 50. Kemudian number of directions ya, jadi berapa arah kita melakukan perhitungan variogram. Nah, karena ini datanya 2 dimensi ya horizontal, berarti bisa kita lakukan perhitungannya dari 4 arah yang berbeda ya. Kita isi 4. Berarti bisa kita gunakan arah azimut 0, 45, 90, 35. Jadi nanti itu bisa Nah, jadi kalau horizontal itu bisa ke arah sana ya, itu variabelnya ke arah sana, sana atau ke arah sana ya. Ini 0, ini 45, ini 90, ini 135. Kemudian karena horizontal dipnya berarti 0 ya, kemiringannya 0, semuanya datar 0, 0. Nah, kalau misalkan kita punya data downhole, data bore yang vertikal, berarti dipnya nanti diisi 90 derajat ya, karena vertikal. Toleransi sudutnya ya biasanya kalau misalkan kita punya grafik seperti ini ya, hitungnya mau ke arah sana nih ya, ke arah 45 derajat, toleransinya biasanya setengahnya ya, setengah dari 45 derajat, 22,5. Nah, ini kita samakan aja untuk semuanya, jadi 22,5 juga semuanya ya. 22,5 lebar atau makin besar toleransi sudutnya, maka makin banyak yang makin meluas ya. Kita bayangkan aja terowongannya ya, kalau sudutnya makin dibuka lebar, terowongannya juga nanti makin besar, koridornya makin besar, sehingga banyak data yang bisa masuk. Bandwidth lebarnya mau seberapa ya, kita set aja 50 atau 100 ya, 50 lah. Saja deh. Setupnya pastikan variogram ya. Setelah itu kalau sudah selesai, kita bisa save dulu parameternya, save. Ya, fungsinya di save ya supaya nanti misalnya kita mau melakukan pembuatan variogram lagi di variabel yang lain ya, bisa kita gunakan parameter yang sama gitu. Variogram hash
Pak, maaf Pak, emang nggak ada suara ya Pak? Ada ya suaranya ya? Oke Pak, udah ada Pak. Oh iya, oke. Sorry. Nah, kita bisa ini ya, set nugget efeknya. Kalau terlalu besar, terlalu kecil ya kita mungkin akan kita 0,15 ya. Berarti kalau 0,15 tinggal dikurangi 5 lagi 0,37. Jadi memang metodenya ya secara visual ya, kita ngepaskan dengan ini ya, dengan apa? Antara kurva variogram model dengan hasil plotnya di variogram eksperimental. Oke, misalkan kita sudah dapat yang 45 ya. Tinggal 45, range maksimalnya 470. Nah, selanjutnya kita harus geser yang medium, yang tengah. Nah, kalau kita geser yang medium, itu nanti plot yang lain yang bergeser ya. Nah, nilai medium itu tidak boleh melebihi nilai melebihi nilai maksimum ya. Kalau melebihi nanti geser lagi, dua-duanya geser. Nah, gitu. Kita set di bawah nilai. Kalau nilainya sama, berarti nanti isotropik, dia ke segala arah sama. Kita lihat mana yang pas ya. Di 135 ini kayaknya pas nih ya, sekitar 140 ya. Yang 90 juga sama ya, 40. Oke ya, kalau sudah gitu ini cuma yang plot satu yang agak susah ya, karena ternyata plotnya nggak ada yang ketemu dengan kurva variogram. Nggak masalah ya, jadi paling tidak kita sudah dapat 2 atau 3 plot yang bisa kita katakan sesuai dengan variogram model kita ya. Yang plot 45, azimut 45, azimut 90 dan azimut 135 ya. Oke. Nah, apa yang jadi maksudnya apa setelah kita set ini ya, setelah kita ngeset atau fitting variogram modelnya ini? Kita lihat di range-nya aja dulu ya, di range-nya. Ya. Jadi nanti daerah pengaruhnya, ya maksudnya range-nya beda itu ya di tiap azimut. Jadi nanti misalnya kita punya azimut berapa tadi ya? Misalkan azimut 45 ya, jarak maksimumnya itu 470. Jadi di arah Fatimah, nah range-nya di sana misalkan jadi 470 ya. Ini ya jaraknya 470. Terus kemudian di range berapa tadi? Di range 90 ataupun 135 itu 140. Lebih pendek ya, segini misalkan. Kemudian 135 juga sama, segini ya. Sama. Nah, otomatis nanti bisa kita kalau misalkan kita gambar elipsoid daerah pengaruh ya, bentuk elipsoid daerah pengaruh, nanti dia akan lonjong ke salah satu sisi ya, ke sini ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mau menghitung misalkan atau mengestimasi nilai yang ada di titik ini, di titik X ini ya, nanti dia akan mencari data seluas elipsoid itu ya. Jadi nanti titik sampel yang ada di dalam elipsoid itu digunakan sebagai sampel untuk melakukan estimasi di titik X. Jadi batas pencariannya daerah pengaruhnya. Nah, kalau misalkan daerah yang ada di luar ini, di luar radius, ya di luar radius elipsoid, ya berarti dia digunakan dalam proses estimasi gitu ya. Gitu. Maksudnya itu seperti itu. Nanti implikasinya ke sana. Kalau misalkan jaraknya sama, misalkan semuanya, ya berarti isotropis ya, jadi bulat aja daerah pengaruhnya atau radius pengaruhnya itu sama bulat. Gitu. Titik ini berarti nanti di radius sekian ke segala arah sama. Nah nanti gitu kira-kira implikasinya terhadap proses estimasi kita nanti. Ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa save dulu ya, save variogram model,
var mode s, save. Kita lihat var mode s tadi mah sini ya, kita buka pakai Notepad, kita lihat apa isinya. Isinya itu, nah ini dia, keluarga model, nuggetnya sekian nilainya, strukturnya 1, ya, sealnya sekian, tipenya spherical, ya, maksimum sekian, mediumnya sekian, minimumnya sekian, kemudian angle-nya 45 derajat. Nah, gitu ya. Jadi isinya parameter-parameter keluarga model yang nantinya kita akan masukkan untuk estimasi dengan menggunakan metode kriging. Kalau sudah, bisa kita save ya. Export plots as image, mau semuanya bisa, selected plot juga bisa. Kita pakai plot 1, 2, 3, 4 nya aja. Kita simpan sebagai, misalnya kasih nama depannya ya, S. Kok S aja ya, S. Makanya pilih bebas, save. Nanti dia muncul di sini. Export 1, ya, export 1. Ini tadi histogram. Ya. Nah, kurang lebih langkahnya seperti itu ya dalam membuat variogram. Kalau misalkan ini data yang 2 dimensi ya. Kalau misalkan 3 dimensi gimana? Ya sama aja. Bisa bikin variogramnya juga sama. Tapi nanti kita tambahkan satu lagi yang arah vertikal ya. Jadi nanti directionnya jadi nanti kita buat 2 kali. Yang pertama yang horizontal sekali, yang vertikal sekali. Kemudian nanti di akhirnya kita gabungkan yang horizontal dan juga vertikal, sehingga kita bisa mendapatkan variogram model untuk yang 3 dimensinya secara keseluruhan gitu. Nanti akan kita coba di minggu depan ya untuk yang itu, yang 3 dimensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Pakai data latihannya saya sudah sertakan juga di Google Drive, silakan bisa dicoba. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya langsung boleh ya, atau tanya nanti di pertemuan selanjutnya juga boleh. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin dicukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi di minggu depan, mudah-mudahan sesuai rencana tadi. Mudah-mudahan sesuai rencana kita akan ketemu kuliah secara offline gitu ya. Jadi nanti saya udah koordinasi juga dengan Pak Edo ya. Ada rencana untuk kuliah offline. Jadi nanti tinggal tunggu informasi selanjutnya aja. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.